Seumpama biji sesawi. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan dan renungan harian pagi hari ini. Pagi ini kita akan membahas tentang titik bahaya di dalam kehidupan manusia. Wah, mungkin sudah berpikir apa yang bahaya ini. Tapi sebelumnya itu harapan saya sudah diberkati Tuhan, tetap tinggal dalam kasih kemurahan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, hidup manusia itu sebenarnya fana, sangat-sangat fana. Adam diciptakan dari debu tanah yang dibentuk dan biasa saja. Dia bisa menjadi hidup karena dihembusi akan nafas Tuhan. Dari nafas Tuhan itulah yang menyebabkan dia bisa hidup. Tanpa nafas Tuhan, maka manusia itu hanya debu tanah. Sesuatu yang fana. Dalam bahasa yang paling gampang dikatakan debu yang diberi pakaian. Bahasa Jawa lebih ngeri lagi, lempung dikatoi. Nah, itulah manusia, saudara Tuhan. Jadi manusia tanpa Tuhan adalah mati. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika manusia diciptakan dan diberi nafas dan manusia hidup, Allah ingin manusia mengalami kehidupan terus-menerus. Tapi itu hanya bisa kalau ada kesepakatan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang saya sebut pagi ini adalah kesepakatan kehidupan. Dikatakan saudara ketika Adam diciptakan dan diletakkan di Taman Eden, Tuhan berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua boleh dimakan dengan bebas, tidak ada terkecuali. Hanya, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau itu akan mati. Jadi pasti akan mati. Artinya gini, bahwa hidup kita ini, kekekalan atau kehidupan ini bisa kekal kalau kita boleh tinggal dalam kesepakatan kehidupan. Sebuah perintah kesepakatan yang dikatakan semua boleh kau makan, tetapi hanya ada satu, buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kau makan. Ketika kau makan, kamu akan mati. Ini kesepakatan. Kalau tidak dimakan, Adam bisa hidup langgeng, bahkan kekal selamanya. Tapi ketika engkau melanggar kesepakatan kehidupan, maka dikatakan engkau pasti mati. Ini kesepakatan, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami dalam hidup ini. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis pada waktu itu? Ia datang kepada Hawa dan dia ingin mengubah kesepakatan. Apa yang sebenarnya diubah? Yang diubah adalah iblis ingin membuat Hawa ingin hidup kekal tanpa kesepakatan Tuhan. Dikatakan saudara kasih Tuhan dalam Kejadian yang ketiga ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan atau raba buah itu, nanti kau mati. Hawa tahu, ada kesepakatan kekekalan ketika kita melanggar pasti akan mati. Tapi iblis berkata lain. Pada ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti kamu akan hidup. Artinya bahwa ini ada kesepakatan yang bisa dilanggar. Kalau kita ini bisa makan buah ini, kita bisa hidup, dikatakan. Ayat yang berikutnya dikatakan sudah kasih Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah. Dikatakan matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini saudara Tuhan.
Ini yang mengguncang hati manusia yang berkata bahwa sebetulnya ada kekekalan di luar kesepakatan. Nah, ini saudaraku, kesalahan yang paling bahaya dalam kehidupan manusia, merasa bahwa ada kekekalan yang kita bisa miliki di luar kesepakatan dengan Tuhan. Jadi ini sebetulnya tidak ada. Iblis ingin buat mengguncang hati manusia. Dan ini yang harus kita hindari dalam hidup ini. Bahwa kalau saudara ingin hidup kekal, hanya ada satu, kesepakatan dengan Tuhan. Kesepakatan di mana kita ini boleh tinggal di dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita boleh hidup yang kekal. Di luar firman Tuhan, yang ada kematian, gradasi kematian. Itu yang kita harus pahami. Jadi tetaplah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di luar firman Tuhan, kita tidak ada yang disebut dengan kekekalan. Kalau orang tinggal di luar firman Tuhan, berarti dia ingin seperti Tuhan. Ingin hidup kekal, hidup semaunya, menjadi Tuhan dalam hidup ini, dan merasa setelah itu kita dapat hidup terus-menerus. Tidak. Kita ini hanya fana, saudara. Kita boleh ada hari ini seperti ini karena ada kesepakatan kehidupan yang Tuhan berikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Yang percaya dapat selamat, dapat melihat hidup yang kekal. Itu kesepakatan yang Tuhan berikan. Di luar itu, saudara mati. Jadi tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau akan hidup kekal. Di luar, saudara tidak ada kehidupan. Ketika saudara keluar dari firman Tuhan, itu artinya saudara ingin menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Ingin seperti Tuhan. Dan itu sesuatu yang berdosa. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Sampai jumpa esok pagi, Tuhan memberkati, dan tetap tinggal di dalam kekudusan dan semangat di dalam Tuhan. Haleluya.